Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi anak-anak di mata pelajaran PPKN pada pertemuan hari ini. Ibu harap kalian semua dalam kondisi baik ya ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak agar nanti pembelajaran kita bisa berjalan lancar, terus kita juga dapat memahami materi dengan baik. Ya silakan untuk ketua kelasnya, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mbak Cilwa. Baik, Bu. Duduk, siap, berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Cilwa sudah memimpin doa. Kalau begitu Ibu sekalian cek kehadiran dulu ya. Ibu presensi dari nomor 1 ya. Ini Cilwa ada. Ada, Ibu. Cilwa ada. Nana. Nana? Nana ada tidak? Sakit, Bu. Nggak masuk. Oh, Nana sakit. Baik, karena ada teman kita yang sedang sakit, kita doakan ya anak-anak, kita doakan bersama semoga Nana bisa cepat sembuh dan di pertemuan yang akan datang Nana bisa bersama kita lagi. Sekarang, kalian ini masih semangat atau tidak? Ini sudah pelajaran ketiga ya? Mata pelajaran PPKN. Ini masih semangat tidak? Masih, Bu. Bu. Ya, masih semua ya. Tapi Ibu ingin kalian lebih semangat lagi biar nanti kalian saat kalian menerima materi, kalian bisa menyerapnya dengan baik. Nah, biar lebih semangat, Ibu ingin slogan dulu nih atau jargon begitu. Nanti kalau Ibu bilang semangat, kalian bilang semangat 4 kali begitu ya. Semangat, semangat, semangat. Begitu, oke? Siap? Siap, Bu. Oke, siap ya. Semangat anak-anak. Semangat, semangat, semangat. Baik, sebelum menginjak ke selanjutnya, Ibu ingin mendokumentasikan kehadiran kita dulu. Jadi kita foto dulu ya, nanti Ibu tangkap layar dulu sebagai bukti juga kalian sudah ikut di pertemuan hari ini. Oke, semuanya pasang senyum. Ya, pasang wajah yang manis. Ya, cantik-cantik semua ini anak-anak Ibu. 1, 2, 3. Nah, ini ada tampilan video. Coba kalian lihat dulu. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan Rahel V-nya sebagai tersangka karena kabur dari karantina COVID-19. Nah, dari berita-berita atau fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini anak-anak, kita itu dapat paham ya kalau ternyata pada saat ini tuh banyak public figure yang melanggar aturan. Aturannya itu apa? Ini kan sedang pandemi, jadi ini melanggar aturan mengenai prokes begitu anak-anak. Nah, ini kan sangat disayangkan begitu ya. Mereka kan adalah tokoh atau figur, gitu. Tapi justru mencontohkan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, Ibu juga ingin cerita ini. Ternyata itu tadi kan melanggar prokes begitu ya. Terus dia dihukum atau dia atau tadi misalkan ditangkap atau dibubarkan. Nah, ini ada cerita di Jakarta. Ini di eranya gubernur yang sekarang ya, Bapak Anies Baswedan itu kan ada kegiatan untuk melaporkan jika ada pelanggaran prokes begitu. Nah, ini melalui aplikasi, ada sebuah aplikasi begitu anak-anak. Jadi itu nanti bisa untuk melaporkan adanya tindakan pelanggaran. Di kenyataannya itu ada orang yang melaporkan atau apa namanya melaporkan itu ada orang yang melaporkan suatu pelanggaran prokes di suatu daerah, tetapi itu justru dinilai tidak baik anak-anak. Jadi masyarakat sekitar itu justru malah mengintimidasi atau mengucilkan tetangga yang melaporkan itu. Jadi ini nanti pembelajarannya akan menyenangkan sekali begitu ya. Kalian bisa melihat sebetulnya di keseharian itu seperti apa sih masyarakat itu bersikap, masyarakat itu perilakunya apakah sudah sesuai dengan hukum atau tidak. Begitu. Semangat tidak ini? Kalian mempelajari pembahasan ini? Semangat sekali, Bu. Semangat, Bu. Wah, semangat sekali. Ini benar-benar
calon-calon good citizen yang baik, warga negara yang baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau kita berandai-andai begitu, kalau kalian sendiri di posisi suasana itu atau posisi kondisi itu, apa atau bagaimana yang terjadi seandainya masyarakat itu mengikuti perilaku tidak taat hukum yang dicontohkan oleh seorang public figure. Nah, kalau nanti ada masyarakat yang juga pulang dari luar negeri dan dia kebetulan followersnya dari Rachel V-nya, terus tidak karantina juga dengan alasan ya karena idolanya saja bisa tidak karantina begitu. Nah, menurut kalian apa yang bakal terjadi di Indonesia gitu? Virus COVID-nya menyebar, Bu, tidak akan selesai. Coba ini kalian amati. Coba kalian amati. Ini ada gambar 1 dan juga ada gambar 2. Kalau menurut kalian apa yang terbersit di benak kalian dari gambar ini? Kalau Saya, gambar Bu. yang satu, Ya, satu-satu dulu. Satu-satu ya, coba. Ini tadi Cilwa. Nanti Fitroh nanti ya, Ibu akan beri sesi khusus untuk Fitroh. Nah, coba Cilwa. ya Bu, kalau dari gambar satu yang di atas itu kena razia karena tidak menggunakan masker, Ibu. Oke, itu pendapatnya Cilwa seperti itu. Nah, kalau Fitroh gimana Fitroh? Setuju tidak dengan pendapatnya Cilwa tadi? Setuju, Bu. Setuju itu apa ya? Kalau yang pertama itu kan tidak memakai masker. Nah, gambar yang kedua mungkin kan tidak memakai masker, jadi Hmm. bisa terkena COVID-19. Terus selain itu kan juga tidak memakai helm, Bu. Jadi bisa saja waktu itu sudah kena COVID, terus kecelakaan juga masuk rumah sakit. Seperti itu, Bu. Nah, betul. Ini jadi pendapat Cilwa sama Fitrah tadi betul ya. Jadi benar, ini tuh karena ini hubungannya sebab sama akibat begitu anak-anak. Kalau kita ibaratkan. Jadi kalau sebabnya itu kalau kita tidak patuh pada prokes, nah nanti akibatnya kita bisa terkena COVID ini. Atau mungkin kita tidak pakai helm, kita bisa kecelakaan, terus ya masuk rumah sakit seperti ini. Oke? Ibu ingin tahu ini, kalau menurut pendapat kalian, hukuman penjara seumur hidup itu maknanya bagaimana? Itu kan. Nah, kalau dari kata itu kita bisa luruskan anak-anak karena memang banyak ya miskonsepsi tentang hukuman seumur hidup itu berkembang di masyarakat. Ada yang menafsirkan bahwa itu selama umurnya, Bu. Jadi kalau umurnya itu terkena kasusnya 20 tahun, berarti nanti dihukumnya 1 sampai 20 tahun. Dihukumnya itu durasinya atau masa tahannya itu 20 tahun sesuai dengan usianya saat itu. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa itu sampai ia meninggal. Nah, yang betul itu dari umur 20 tahunnya itu sampai dia meninggal seperti itu ya. Jadi seumur hidupnya seperti itu. Nah, ini adalah miskonsepsi yang perlu kita luruskan ya anak-anak. Kan melihat apa itu KD dan IPK pembelajaran hari ini. Jadi kompetensi dasar hari ini itu ada 3.3 anak-anak bisa dibaca itu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Lalu IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai di pertemuan hari ini, yaitu kita bisa menelaah sikap sesuai hukum yang tidak sesuai hukum, lalu kita bisa mengevaluasi pelanggaran norma yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi, saat kita melakukan pembelajaran ini ada tujuan yang ingin kita capai anak-anak. Ibu menetapkan di sini itu ada setelah mengikuti pembelajaran ini anak-anak itu bisa menelaah sikap sesuai hukum dan sikap tidak sesuai hukum dengan contoh konkret dalam keseharian. Yang kedua itu setelah mengikuti pembelajarannya dan menonton tayangan video, kalian itu mampu mengevaluasi pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat minimal berupa solusi pencegahan dan pelanggarannya. Seperti itu. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo, ini masih ingat tidak? Belajar tentang makna hukum, Bu.
Iya, tentang makna hukum ya. Selanjutnya anak-anak, ini masih bab 3 ya, jadi masih KD 3.3. Nah, ini tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Subbab 3-nya apa? Jadi subbabnya itu tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, sikap yang sesuai dengan hukum. Kalau kita cermati, ini berarti nanti kita akan mempelajari tentang sikapnya ya. Jadi kaitannya dengan pembelajaran yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang yang sistem peradilannya. Terus minggu lalunya lagi kita sudah pelajari tentang sistem hukumnya. Nah, jadi karena kita sudah belajar teori-teorinya, sudah belajar siapa penegak hukumnya, siapa yang mengadili. Nah, sekarang kita itu belajar tentang bagaimana aplikatifnya gitu. Nah, aplikasinya di kehidupan seperti itu. Nah, jadi kita belajar tentang sikapnya. Dapat dipahami sampai sini? Paham, Ibu. Baik, pembelajaran kalian yang minggu lalu ya, pasti kalian masih ingat lah, masih segar diingatan begitu, tentang lembaga-lembaga peradilan. Nah, kalau tentang pelanggaran prokes itu kira-kira siapa, ayo yang mengadili adanya pelanggaran-pelanggaran itu, coba. Coba ada yang ingin berpendapat? Coba ini siapa ini yang Kalau saya pengadilan negeri, Bu, malahan. Nah, anak-anak, jadi begitu tadi pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran tadi, Ibu ingin mendengar apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan? Silakan. Ya, silakan. Iya, Tidak. Bu. Ya, silakan, Fitra. Iya, Bu. Jadi untuk kegiatan pada hari ini, pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang sikap-sikap melanggar hukum, terus juga apa ya, akibat dari melanggar hukum, seperti itu, Bu. Terus sikap bagaimana seharusnya kita bersikap seperti itu, Bu. Baik, udah bagus tadi yang disampaikan Fitroh. Jadi betul kesimpulan kita hari ini kita sudah pelajari tentang sikap yang sesuai hukum, yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum. Terus kita belajar tentang norma, sanksi, juga kita tadi menganalisis video, dan kita juga memberikan solusi tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Sehingga nanti harapannya bisa kita perbaiki di masa yang akan datang. Begitu ya? Sudah paham anak-anak semua? Baik, karena sudah paham. Nah, ini selain dari kesimpulan ini, Ibu juga ingin kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Jadi, yang pertama itu apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Coba salah satu bisa menyebutkan apa manfaatnya. Silahkan. Coba mungkin dia. Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi yang saya peroleh dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita mengetahui perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum. Ya, bagus. Jadi semua ini sudah paham ya ternyata. Wah, bagus sekali. Ini tepuk tangan dulu untuk kalian semua anak-anak ibu. Pintar-pintar sekali ini. Nah, selanjutnya ini untuk kalian lebih memahami materi kita hari ini, ada tindak lanjut anak-anak. Jadi ada tugas berupa post test, yaitu kalian mengerjakan kuis di Quizizz. Ini linknya nanti Ibu share juga di grup WhatsApp, ditunggu saja. Nanti waktu pengerjaannya sampai pukul 23.59 ya, seperti biasa, jangan sampai ada yang terlewat. Nanti kalau ada yang tidak mengerjakan, Ibu tidak akan mengikutkan di penilaian akhir semester. Jangan sampai ada yang terlewat lagi ya. Nanti kalau ada kendala atau apapun langsung chat ke Ibu. Baik? Dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, dapat dipahami ya. Baik, mungkin
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah bergabung dan sudah berpartisipasi aktif sekali ini di kelas hari ini. Ibu sangat suka ini kalau anak-anaknya aktif. Nah, juga kalian harus semangat menuju penilaian akhir semester. Kan pekan depan kita ada penilaian akhir semester nih. Jangan lupa dipersiapkan, belajar yang rajin, nanti soalnya dari bab 1, 2, dan 3. Seperti biasa, bagaimana Ibu membuat soal, soalnya mudah-mudah saja, 50 pilihan ganda, A sampai E ya. Ya, terima kasih. Kalau apakah ada yang ditanyakan ini sebelum Ibu akhiri? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Kalian juga ingin segera istirahat begitu, sudah lapar. Ya, terima kasih. Cukup sekian, apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih Bu Yona. Iya, sama-sama. Terima kasih semua. Selamat beraktivitas ya.